Episode 175, Kisah Seorang Pengantar Makanan yang Menjadi Miliarder. Tamparan ini membuat suara tajam di koridor. William melambai dan menamparkan wajah yang guilan dengan ganas. Kemarahan dan keluhan selama 3 tahun terakhir semuanya menumpuk dalam tamparan ini, sehingga mereka langsung menjatuhkan Yang Guilan ke tanah. Ah! Yang Guilan berteriak, menutupi wajahnya, menatap William dengan tidak percaya, dan mengutuk dengan malu, kamu berani memukulku. William, kamu gila. Kamu sampah, kamu berani memukulku. Aku ibu mertuamu. Yang Guilan sangat marah. Orang yang tidak berguna, berani mengalahkan dirinya sendiri. Ini, justru sebaliknya. Apakah dia William ingin hidup? Apakah dia tidak ingin memasuki rumah ini? Dia mengertakkan gigi dengan kebencian sekarang. Tamparan di wajahnya menyakitkan. Dia bangkit dari tanah, menunjuk ke arah William dan mengutuk, dan dengan marah mendorongnya, William, aku ingin putriku menceraikanmu. Hari ini masalahnya, aku tidak pernah selesai denganmu. Pop, akibatnya, William menamparnya lagi momentum yang sama kuat dan simetris. Tamparan ini benar-benar mengejutkan Yang Guilan. Matanya membelalak, dan dia memandang pengecut di depannya dengan tak percaya. Selama 3 tahun, dia selalu terlihat seperti orang lemah. Tapi hari ini, dia gila. William ini pasti gila. Fang Lele sangat ketakutan sehingga jantung kecilnya berdebar kencang, menutupi mulutnya, melihat pemandangan di depannya dengan tak percaya. Saudara William, ini sangat marah. Itu ibu mertuanya, apakah ini baik-baik saja? Kerumunan penonton bertepuk tangan, menyebar seperti gelombang gandum. Bermain dengan baik. Ventilasi dimainkan. Wanita tua kejam ini, dalam hal keras memompa mulutnya. Ah, hanya benar-benar marah padaku, aku bahan untuk anak muda. Virseli Yang Guilan menginjak kakinya dan buru-buru menutupi wajahnya dan berteriak, William, kamu gila. Kamu tidak pernah mau masuk ke rumahku, aku tidak punya menantu. Kamu tunggu aku. Setelah mengutuk, Yang Guilan menutupi wajahnya. Keluar dari rumah sakit karena malu. Dia tidak berani tinggal lagi, begitu banyak orang yang menunjuk dirinya sendiri dan mengutuk, bahkan meludah bisa menenggelamkan dirinya. Keluar dari rumah sakit, Yang Guilan menutupi wajahnya dengan kesakitan. Dia menginjak kakinya dengan marah, menoleh dan menatap pintu rumah sakit di belakangnya dengan keras, dan berkata, William, aku berselisih denganmu, aku harus memisahkanmu dan Jiang Wan. Di sini, William menarik Fang Lele ke bangsal. Gadis kecil itu masih menangis, terlihat sangat sedih, tetapi tahu tentang proporsi, berkata, William, Anda begitu memukul bibi yang baik-baik saja karena saya tidak akan memberi Anda masalah. Ngomong-ngomong, Fang Lele begitu sibuk untuk bangun, mengangguk dan meminta maaf, Saudara William, saya tidak bermaksud begitu. Saya akan meminta maaf kepada bibi saya dan memintanya untuk memaafkan Anda. Bagaimanapun, Fang Lele hendak keluar dari bangsal, tetapi William menahan. Dia sangat menyukai karakter Fang Lele, dan gadis kecil itu juga sangat cantik, dan dia tidak banyak bicara pada hari kerja. William menanyakan bahwa keluarga Fang Lele miskin dan memiliki adik laki-laki yang tampaknya berada di rumah sakit dan menghabiskan banyak uang. Tidak, masalah ini tidak ada hubungannya denganmu, jangan diingat-ingat. William berkata, lalu mengeluarkan ponselnya dan mentransfer 4.000 ke Fang Lele, berkata ini adalah gaji kamu bulan ini. Fang Lele mengeluarkan ponselnya dan melihat jumlah transfer, dan segera berseru, 4.000. Saudara William, apakah Anda membuat kesalahan? Jelas bahwa gaji perawat adalah 3.000, dan saudara William langsung mentransfer 4.000. Tidak apa-apa, meski aku punya 1.000 lebih, aku akan minta maaf padamu untuk ibu mertuaku. William tersenyum, seperti kakak laki-laki. Fang Lele segera menggelengkan kepalanya dan berbalik, berkata tidak, 3.000, dan kamu telah membantuku. Aku tidak bisa meminta ini. Itu tidak baik, Fang Lele juga mengenal saudara William bukanlah keluarga kaya. Dan melihat situasi hari ini, status William dalam keluarga tidak tinggi. Dia tidak bisa meminta uang ini. Namun, William menghentikannya. Tertawa, nah apa yang saya lakukan, jika Anda tidak mengambilnya, saya hanya akan mengukir dari Anda. Terbuka, hati Fang Lele bergetar. Dia tidak bisa kehilangan pekerjaannya, dan sambil menggigit bibir merahnya, dia terus membungkuk dan mengangguk kepada William, terima kasih, saudara William. William tidak mengatakan apa-apa. Di malam hari, William mencari Fang Lele dan menemukan bahwa dia berada di taman kecil, menangis di telepon. Ada apa dengan Lele? William melangkah maju dan bertanya dengan prihatin. Fang Lele menutup telepon, menyeka air matanya, dan tersenyum, tidak apa-apa. William tahu bahwa gadis kecil ini akan menjadi kuat, jadi dia tidak mengatakan apa-apa.
Dia duduk dan melirik ke ponselnya. Screensaver-nya adalah anak kecil yang lucu dengan senyum cerah, tetapi itu adalah gambar yang sakit dengan selang pernapasan di wajahnya, hampir tidak menghadapnya. Kamera memaksakan senyum. William sedikit terharu dan bertanya, apakah ini saudaramu? Fang Lele mengerutkan bibirnya, melihat foto itu. Senyuman yang sangat lembut, wah, itu lucu. William mengangguk dan berkata, adikmu adalah anak kecil, sangat kuat. Fang Lele mengangguk dan terus menyentuh screensaver, berkata, dia baru berusia 8 tahun ini, tapi pintar. Penampilan akademis selalu menjadi yang pertama. Ketika Fang Lele menyebut adik laki-lakinya, dia penuh cinta dan kebanggaan. William mengangguk dan berkata, saya baru saja mendengar mereka berkata bahwa Anda telah bekerja keras 3 kali sehari, merawat rumah sakit pada siang hari, pergi ke program studi kerja di malam hari, dan mendapatkan beasiswa setiap tahun. Sejujurnya, saya sangat mengagumi Anda. Tidak menagih biaya pengobatan untuk adik laki-lakinya. Fang Lele tidak berharap William begitu peduli dengan hidupnya, dan tersenyum, baiklah. Adik laki-laki saya masih muda, dan orang tua saya sudah lama pergi. Saya ditinggalkan bersamanya sebagai kerabat. Saya akan merawatnya. Tidak ada yang akan menjaga saudaranya. William menyeringai, dan tiba-tiba teringat masa lalu, dan berkata, kamu lebih kuat dari kakakmu. Sebenarnya, aku tidak memiliki ibu ketika aku berumur 12 tahun. Saat itu, aku tidak begitu kuat. Terkunci di dalam rumah selama lebih dari sebulan. Fang Lele terkejut, lalu berbisik menghibur, kakak William. Ibumu pasti sangat cantik. William memegangi kepalanya dan melihat ke langit biru, dan berkata, ya. Dia adalah wanita paling lembut di dunia. Setelah hari itu, saya merasa bahwa langit telah runtuh, tetapi kemudian, saya bertemu wanita lain, sebuah perubahan. Berbicara tentang ini, mulut William dipenuhi dengan senyuman bahagia. Itu pasti saudari Jiang Wan. Fang Lele mengerutkan mulutnya, menggigit gigi harimau, dan tersenyum dengan air mata kristal tergantung dari sudutnya. Mata dia iri cinta antara William dan Jiang Wan. William menyentuh hidungnya dan tiba-tiba bertanya, ya ada apa dengan adikmu? Fang Lele menoleh dan tampak sangat sedih lagi, mengatakan, leukemia. William menarik napas dalam-dalam, merasa tidak berdaya, dan berkata, leukemia sulit diobati. Ini membutuhkan pencocokan sumsum tulang dan banyak biaya pengobatan. Bisakah Anda melakukannya sendiri? Fang Lele tersenyum masam, tidak menjawab, dan hanya menatap anak laki-laki yang optimis di screensaver. William meliriknya, lalu berdiri dan berkata, apakah kamu percaya padaku? Fang Lele tidak memikirkannya untuk sementara waktu. Mengedipkan mata curiga yang besar, berkata, saudara William, apa yang kamu bicarakan? Saya dapat membantu Anda, dan saya akan membantu Anda mengetahui biaya pengobatan. William, dia menyukai Fang Lele di dalam hatinya, tetapi dia hanya memperlakukannya sebagai saudara perempuannya. Karena, pada dia, William melihat sosok gadis kecil itu dari sebelumnya. Gadis kecil yang bersedia memberikan segalanya untuk William. Seorang gadis kecil yang selamanya terhalang dalam ingatan William. Kakaknya, Chen Han. Untuk menyelamatkannya, dia memberikan segalanya, bahkan nyawanya. Fang Lele terkejut, dan William tersenyum dan berkata, jangan terburu-buru berterima kasih. Jika kamu ingin berterima kasih padaku, kamu bisa menerima aku sebagai kakakmu, atau kamu bisa setuju denganku, tapi kakakmu Jiang Wan mungkin tidak akan setuju, jadi kamu hanya bisa menjadi adikku. Fang Lele masih diam saja. William melanjutkan, saya tahu apa yang Anda pikirkan. Saya hanya dapat memberitahu Anda bahwa saya berbeda dari yang Anda bayangkan. Saya tidak membuang-buang uang. Sejujurnya, saya sebenarnya cukup kaya. Itu rahasiaku denganmu, kamu tidak bisa memberitahu Jiang Wan. Fang Lele terdiam lama, dan tiba-tiba tersenyum, terima kasih, saudara William. William tahu Fang Lele tidak mempercayainya, jadi dia membawanya ke rumah sakit. ATM, masukkan kartu, periksa saldo. Ketika Fang Lele melihat saldo kartu bank, dia tercengang. Ini terlalu kaya, berapa angka nol? Lebih dari 90 miliar. Saudara William sangat kaya. Lalu kenapa dia begitu lemah di depan ibu mertuanya? Pada saat yang sama, Yang Guilan pulang dengan antusias, dan baru saja tiba di pintu rumah, mengambil kunci, dan dua pria kekar berjas hitam dan kacamata hitam muncul di belakangnya. Secara tidak sengaja, Yang Guilan terperangkap dalam mobil bisnis hitam 7 tempat duduk seperti membawa babi betina sebelum dan sesudah. Ah, siapa kau, biarkan aku pergi. Tolong, Yang Guilan menendang dan berteriak putus asa, tapi tidak ada gunanya sama sekali, ledakan. Pintu tertutup dan mobil melaju dengan cepat. Bersambung.